Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bagus Avanti Darmawan dari kelas TM2A. Saya akan mulai mempresentasikan UTS praktik perawatan elemen mesin yang telah ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bunila. Saya akan mulai dari penjelasan toolkit. Pengertian tools dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan alat atau perkakas. Jadi, tools adalah benda peralatan perkakas yang bisa memudahkan pekerjaan manusia sehari-harinya. Dan selanjutnya, penjelasan dari measuring tools. Measuring tools atau disebut juga alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besaran, baik itu besaran ukuran dimensi dan kondisi suatu fisik suatu komponen. Alat ukur dipergunakan untuk mengukur secara presisi yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan otomotif khususnya, dan peralatan teknik atau pekerjaan logam lainnya. Selanjutnya menuju ke penjelasan testing tools. Testing tool adalah alat yang digunakan untuk memeriksa suatu komponen. Dan selanjutnya saya akan mulai mempresentasikan dari contoh-contoh tadi, yang mulai dari toolkit. Yang pertama dari toolkit yaitu tang kombinasi. Tang kombinasi, alat kerja teknisi mekanik yang satu ini hampir semua orang mengerti dan kenal, karena alat bantu kerja tang ini digunakan sebagai pemotong dan alat untuk mengencangkan tali pengikat. Alat bantu kerja tang ini biasanya digunakan oleh teknisi mekanik untuk hal-hal sebagai berikut, antara lain untuk memotong tali kawat logam, yang kedua untuk memotong kabel instalasi, yang ketiga untuk memotong tali temali yang lain, untuk mengencangkan ikat tali kawat pada benda kerja, yang terakhir untuk menjepit benda kerja kecil di saat teknisi melakukan perbaikan welding. Dan di sini ada gambarnya tang kombinasi. Seperti ini dari penampakan tang kombinasi. Dan selanjutnya tang snap ring. Snap ring adalah sejenis lock berupa ring lingkaran yang mempunyai dua lubang di kepalanya. Sebagai guide tang snap ring mempunyai sifat lentur seperti spring. Tang snap ring sendiri mempunyai dua tipe, adalah sebagai berikut. Tang snap ring in yang berfungsi untuk melepas dan memasang snap ring jenis in atau lock diameter luar. Yang kedua, tang snap ring out yang berfungsi untuk melepas dan memasang snap ring jenis out atau lock diameter dalam. Dan berikut ini adalah penampakan gambar dari snap ring. Yang selanjutnya palu. Toolkit atau alat bantu yang sering digunakan oleh seorang teknisi mekanik selanjutnya adalah palu. Palu digunakan sebagai alat bantu kerja oleh seorang teknisi mekanik karena palu mempunyai fungsi sebagai pemukul suatu benda kerja atau part mesin produksi. Adapun jenis-jenis palu yang digunakan oleh seorang teknisi mekanik adalah sebagai berikut. Palu besi yang berfungsi untuk memukul benda kerja atau part mesin yang berbahan logam atau sejenis besi. Palu plastik yang berfungsi untuk memukul benda kerja atau part mesin yang berbahan lunak, seperti benda kerja berbahan aluminium, berbahan teflon, dan lain-lainnya yang sejenis. Yang ketiga, palu karet yang berfungsi untuk memukul benda kerja atau part mesin yang berbahan lentur dan tipis, seperti benda kerja atau mesin yang terbuat dari plat aluminium. Berikut ini ada
penampakan gambar dari palu. Ini dia, yang kiri adalah palu konde, yang kanan adalah palu plastik. Yang keempat yaitu obeng. Obeng merupakan salah satu toolkit atau alat bantu kerja yang digunakan oleh teknisi mekanik yang mempunyai fungsi untuk melepas dan membuka baut yang mempunyai kepala plus atau min, atau yang biasa disebut dengan cekrap. Adapun macam jenis obeng yang biasa digunakan oleh seorang teknisi mekanik adalah sebagai berikut. Obeng plus, yang digunakan untuk memasang dan melepas skrup jenis kepala plus. Obeng min, yang digunakan untuk melepas dan memasang skrup jenis kepala min. Obeng shock, yang digunakan untuk melepas dan memasang baut dan nut jenis heksagonal. Yang terakhir, obeng ketok, yang digunakan untuk melepas dan memasang baut yang mempunyai momen besar. Berikut ini ada penampakan dari gambar obeng. Ini dia penampakan dari gambar obeng. Yang kelima yaitu pahat. Pahat merupakan salah satu toolkit atau alat bantu kerja teknisi mekanik yang mempunyai kegunaan untuk memahat benda kerja atau part mesin produksi. Adapun contoh fungsi toolkit atau alat bantu kerja merupakan pahat adalah sebagai berikut. Untuk membuka dan memasang plat lock matahari pada adaptor sleeve. Yang kedua, untuk melepas dan memasang bearing unit. Yang ketiga, untuk melepas dan memasang pillow block unit. Yang keempat, untuk melepas dan memasang bushing unit, dan lain-lainnya. Berikut ini ada penampakan dari gambar pahat. Ya, seperti ini untuk gambar alat dari pahat. Dan selanjutnya pergi ke contohnya measuring toolkit. Yang pertama yaitu mikrometer. Inset mikrometer atau mikrometer dalam memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda kerja dengan tingkat ketelitian yang lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Mikrometer terdiri dari beberapa komponen, antara lain spindle, spacer, spindle lock screw, sleeve, dan thimble. Inset mikrometer memiliki tingkat ketelitian sampai 0,01. Berikut adalah gambar dari mikrometer. Ini dia dari penampakan gambar mikrometer. Yang kedua yaitu dial indikator. Dial indikator berfungsi untuk mengukur kebengkokan dan keolengan atau round out suatu benda atau poros. Dial indikator memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Berikut ini ada gambar dari dial indikator. Seperti ini untuk gambarnya. Yang ketiga yaitu busur derajat. Busur derajat atau protractor memiliki bentuk setengah lingkaran dan dilengkapi dengan sepotong logam lurus dan panjang yang dihubungkan pada bagian setengah lingkaran yang dapat digerakkan di sekeliling titik putarannya untuk mengukur sudut. Busur derajat atau protractor ini berfungsi untuk mengukur atau memeriksa sudut-sudut suatu benda. Alat ini dapat mengukur sudut dari benda hingga 180 derajat. Berikut ini gambar benda
dari busur derajat. Selanjutnya menuju ke contohnya testing tool. Yang pertama yaitu filler gauge. Karakteristik terdiri atas satu set pisau baja keras atau lembaran yang digabung bersama pada ujungnya dengan bersatu pada sisinya. Yang kedua, setiap lembar terbuat dengan ketebalan yang berbeda dan diberi tanda untuk memperlihatkan ukurannya. Yang ketiga, lembaran tersebut dapat digunakan secara tunggal atau secara kombinasi untuk memperoleh ukuran yang diinginkan. Berikut ini ada gambar dari filler gauge. Ini dia gambar dari alat filler gauge. Yang kedua yaitu radius. Radius karakteristiknya berbentuk lembaran baja tipis yang secara aktual dibuat untuk suatu bentuk radius. Fungsi menguji ukuran dan bentuk, terutama yang berbentuk lengkung. Sebuah radius yang tersedia dalam ukuran radius metrik dan atau British. Kedua, dibuat dalam satuan set yang terdiri atas ukuran yang berbeda-beda. Setiap setnya terdiri atas satu ukuran yang sama untuk busur lengkung dan lengkungnya. Berikut ini ada gambarnya dari alat radius. Berikutnya yaitu siku-siku blok. Siku-siku blok terbuat dari baja. Jenis siku-siku blok yang lebih biasanya sudah diperkeras dan digerinda. Jenis-jenis ini biasanya tersedia dengan ukuran yang besar. Beberapa jenis tersedia dengan sisi yang miring. Berikut ini ada gambar dari siku-siku blok. Gini dari bentuk alatnya. Dan itu yang terakhir dari penjelasan jawaban saya. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.